saya dikelilingi sama orang-orang baik gitu. Jadi makanya letupan atau luapan yang harusnya saya tuangkan dalam sebuah emosi yang besar, saya bisa redam itu gitu. Pemirsa silat, Ruben Onsu berubah, tak lagi menunjukkan ambisi untuk mengejar uang, dan uang lagi, tapi justru ambisi untuk mengejar investasi akhirat. Buktinya, jelang momen Idul Adha, Ruben Onsu mengesahkan masjid pertama yang dibangunnya pada hari Sabtu kemarin. Seolah tak mau ketinggalan dari sahabatnya Ivan Gunawan yang juga sudah lebih dulu membangun masjid. Pertama kali membangun masjid sekaligus rumah tahfiz penghafal Quran, kedatangan Ruben untuk meletakkan batu pertama pembangunan masjid yang diberi nama Al-Yusni itu pun disambut meriah oleh para santri dan santriwati pondok pesantren tempat di mana rumah tahfiz penghafal Quran Ruben akan dibangun. Uniknya, Ruben datang dengan didampingi putranya, Bertrand Putra Onsu, yang terlihat terus mendampingi Ruben dengan hikmat. Spesial ini karena kita akan lakukan untuk peletakan batu pertama insya Allah di Masjid Al-Yusni. Peletakan batu pertama Masjid Al-Yusni. Masjid Al-Yusni. Bismillahirrahmanirrahim. Sendoknya kasih ke pemirsa silet. Ini sekarang aku lagi di peletakan batu pertama di Masjid Al-Yusni. Doakan mudah-mudahan Masjid Al-Yusni ini bisa segera ya di 5 bulan ke depan, 6 bulan lah ya, dan bisa kita gunakan lagi karena tidak hanya masjid tapi kita ada rumah tahfiz Qur'annya juga, dan ini bisa berguna untuk semuanya ya, dan juga menjadi doa buat kita bersama. Aku tawarin, "Ayo ayah mau peletakan batu pertama di masjid ayah." Dia nggak pakai ngomong babi bu bebo, langsung oke, besok Onyo ikut. Aku selalu bangga sama ayah setiap hari, setiap detik, dan semoga rezeki ayah makin bertambah karena udah bisa bantu-bantu membangun masjid. Ya, semoga berjalan dengan lancar. Semoga berjalan dengan lancar. Dan eksklusif di hadapan kamera tim silat, Ruben pun menunjukkan masjid yang masih berupa pondasi setengah jadi tersebut. Masjid yang memiliki luas 17 kali 17 meter tersebut dirancang dibangun berdekatan dengan rumah tahfiz penghafal Quran yang juga diberi nama yang sama, yaitu Al-Yusni. Bukan tanpa alasan, Ruben memberikan nama Al-Yusni untuk masjid serta rumah tahfiz Quran yang dibangunnya. Ya, tak banyak yang tahu kalau nama Al-Yusni diambil dari nama Yusni, yaitu nama panggilan ibu angkat Ruben yang ada di Medan. Seorang wanita yang mampu mencuri hati Ruben dengan kebaikannya mengurusi pemakaman almarhum mamanya dan tetap memberikan kasih sayang tulus ketika Ruben jatuh dan diguncang badai. Oke, ini kalau kiblat kita sini ya Pak. Sana. Pintu masuknya tuh ada 3, 1, 2, 3. Ya, pemirsa silet, ini nanti rumah tahfiz Qur'annya. Jadi ada 6 pintu kan, Gus? 6 pintu, 6 lokal. 6. Ya. Jadi masjid dan rumah tahfiz ini didedikasikan untuk ibu angkatku ya. Ada Mama Ius di Medan. Itu dengan nama Yusni, jadi makanya kita kasih nama Al-Yusni. Kenapa ini? Ya karena beliau termasuk salah satu orang yang membesarkan aku juga ketika ibuku meninggal, dan beliau salah satu ya orang yang paling tak berhenti untuk mendoakan aku terus. Baiknya bukan dibikin-bikin, memang baik banget. Nah, sama kayak dia sayang sama mamahnya, ya begitu sayang sama saya. Ya, tidak ada kado terindah dan paling mahal di dunia ini yang bisa mengalahkan doa dan pahala yang terus mengalir.
Investasi inilah yang dikejar Ruben dengan membangun masjid dan menamakan masjid tersebut Al-Yusni. Tak banyak yang tahu jika sebelumnya Ruben bahkan diam-diam telah membangun 2 buah musola. Maka kini ketika Ruben kembali membangun rumah ibadah tapi dengan skala lebih besar berupa masjid, tanda tanya pun mencuat. Pasalnya, baru-baru ini Ruben mengaku sedih karena diduga menjadi korban penipuan rekan bisnisnya sendiri hingga menderita kerugian fantastis 5,5 miliar rupiah yang membuat keuangan Ruben pun jadi mendadak terganggu. Tapi, alih-alih menunda pembangunan masjid, Ruben justru sanggup menetapkan target pembangunan masjid tanpa ragu, apalagi terkendala macet pendanaan. Apa yang terjadi dengan keuangan Ruben? Tak lagi menunjukkan gaya hidup mewah, mungkinkah Ruben berusaha keras menggenjot pemasukan uangnya demi bisa membangun masjid demi investasi masa depan? Entahlah, yang jelas Ruben bahkan mengaku bukan hanya satu mantan rekan bisnis saja yang telah menipu dirinya dengan proyek fiktif bisnis mukena. Yang lebih membuat Ruben mengurut dada berusaha tabah, justru Ruben diduga ditipu oleh sejumlah temannya sendiri. Sehingga membuat Ruben sudah jatuh tertimpa tangga dan dibahasakan Ruben tertimpuk lagi. Tapi ya alhamdulillah saya dikelilingi sama orang-orang baik gitu. Jadi makanya letupan atau luapan yang harusnya saya tuangkan dalam sebuah emosi yang besar, saya bisa redam itu gitu. Sebenarnya yang aku baru ceritakan cuma satu. Ada beberapa orang lagi. Nggak nyangka-nyangka deh, orangnya bukan orang jauh, soalnya orang deket. Dan orangnya deket gitu-gitu, istilahnya tuh deket. Orangnya deket gitu-gitu, istilahnya tuh deket. Gue berkali-kali digituin lagi gitu. Pokoknya cash flow-nya jadi berubah semuanya. Berbeda kasus dengan Ruben Onsu yang mengalami kerugian hingga 5,5 miliar diduga karena penipuan, Ustadz Solmed justru sedang menahan patah hati dari fitnah. Bagaimana tidak? Tidak ada angin, tidak ada hujan, sederet akun sosial media menuding dan mengabarkan hoaks bahwa Ustadz Solmed terlibat kasus pelecehan anak di bawah umur. Yang sontak saja membuat Ustadz Solmed geram hingga mengumumkan sayembara dengan nilai fantastis. Mulai dari hadiah sayembara senilai 10 juta, 30 juta, hingga 50 juta rupiah bagi netizen yang bisa membawa sang pemilik akun sosmed yang telah menyebarkan kabar hoaks tentang dirinya tersebut. Tak sampai di situ saja, Ustadz Solmed bahkan serius menyeret jajaran akun tersebut ke ranah hukum dengan melaporkan sederet akun sosmed tersebut ke Polda Metro Jaya lengkap dengan ultimatum tegas. Jika sang pemilik akun sosmed yang telah menebar kabar hoaks tentang dirinya tidak mau menjelaskan secara kesatria, maka hukum yang berbicara. Nah itu kan udah diserahkan ke Polda Metro ya. Ya balik lagi, saya juga masih menunggu kabar dari Polda Metro. Yang jelas kemarin sudah dapat, kalau nggak salah sekarang laporan itu sudah online ya. Jadi sudah ada laporan dari online-nya Siber Polda. Ini sedang dilakukan tindak lanjut berikutnya. Iya, kan fitnah itu mesti dijawab, mesti dikelirkan. Jadi siapa yang melempar fitnah, dia harus bertanggung jawab. Lebih kayaknya bisa kita kembangkan. Jadi yang hari ini kalau masih ada bergentayangan, saya bisa langsung laporkan secara spontanitas. Jadi akan kita lebih kalau misalnya masih tetap. Jadi saya mau kenalan aja sih sebenarnya. Pengen tahu kalau kamu difitnah rasanya bagaimana? Tanya ibumu. Kalau kamu difitnah begini, ibumu happy nggak? Bukan tanpa alasan, Ustadz Solmed serius mengejar sang penyebar hoaks dan memperkarakan sampai ke ranah hukum. Pasalnya, sosok berinisial SAM yang diduga bersalah kini sudah jadi tersangka, tudingannya justru jatuh ke Ustadz Solmed.
Yang mirisnya diungkap April Jasmine justru dilakukan di bulan suci Ramadan yang lalu. Tentu saja, Ustadz Solmed pun menitip pesan agar pihak Polda Metro Jaya segera menangkap sederet pemilik akun sosmed yang telah menebar kabar hoaks tentang dirinya tersebut. Pada akhirnya kan kebenaran akan menemukan jalannya. Saat kemudian orang memfitnah saya, mereka sangat keji sekali dan saya punya kewajiban melindungi harkat martabat keluarga dan harkat martabat orang-orang yang bersama dengan saya. Nah, di sisi lain ternyata alhamdulillah Mabes Polri dengan penuh ya rasa percaya diri atas laporan dari teman-teman terhadap seorang Sam ya yang sudah diketahui lah semua, yaitu Syekh Ahmad Misri atau SAM, naik statusnya menjadi tersangka. Oh, support dong. Suami itu orang yang harus disupport karena selama ini udah bertanggung jawab kan untuk saya dan keluarga. Tapi ini enggak kan? Unsurnya kesengajaannya Mereka kuat. pasang foto, mereka tulis nama, mereka seperti menuduh yang saya sempat kayaknya beberapa konten itu saya komen gitu. Astagfirullah, kalian di 10 hari terakhir Ramadan kayak begini, maksudnya kayak jauh banget gitu. Nah, saya mau tanya itu. Jadi, saya berharap Polda memang menangkap, percepat proses ini, karena saya ingin tahu hati orang ini sekejam apa.